Karena batu akik ini menjadi perhatian masyarakat luas, saya ikuti 1 bulan terakhir ini, saya melihat potensi yang luar biasa. Kalau ini dikembangkan terus menggunakan teknologi yang lebih maju, keterampilan, desain yang lebih baik, pemasaran yang lebih baik, saya kira akan memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi Pacitan dan bahkan bisa meningkatkan penghasilan para pengrajin. Kono bareng gotongi pirang truk. Areng ya, Pak. Nggih, ndarane. Alon. Ya sekarang begini Mas, mencari bahan itu kan sulit sekali, barangnya yang agak langka. Sebenarnya batu kali Klaten maksud saya, itu kan termasuk dilindungi oleh negara, oleh pemerintah. Karena apa? Karena kali itu sebenarnya wilayah purbakala. Dan seandainya ada yang kadang 1 atau 2, ya banyak permintaan, ya mestinya batu harus diambil. Kompleks kepada warga masyarakat karena di daerah sekitar situ kan tanahnya itu tanah ladang. Tanah ladang itu tidak boleh diganggu. Tapi kan kadang saya itu ya kerjasama sama yang punya ladang.
itu ya harus diganti rugi lah itu, supaya kedua-dua belah pihak bisa berjalan maksud saya. Seharusnya kalsidon itu tetap eksis di luar sana ataupun di dalam negeri, di dalam wilayah sini sampai sekarang juga. Tapi berhubung ada jenis batu masakan yang di luar sana itu banyak, itu kan otomatis kan mempengaruhi harga pasaran di wilayah sini maksudnya. Nah, itu sebabnya jadi batu itu agak berkurang. Jadi yang alasan batu akik dianggap sekarang tidak laku itu karena bahan bakunya sekarang terbatas. Jadi untuk menghasilkan bahan batu yang bagus itu sulit. Sebetulnya kalau batunya bagus masih bagus juga harganya. Jadi orang menilai batu akik tidak laku itu karena sekarang bahannya yang tidak menguntungkan, tidak bagus. Kalau yang sudah tutup itu sebetulnya kesalahan sendiri. Yang di produk itu aja. Kalau namanya batu akik, kalau jarinya sudah penuh mau ditaruh di mana kan gitu. Kalau saya saat ini adalah memproduk bahan baku yang mudah didapat di Pacitan dan berasal dari Pacitan, agar supaya mempunyai nilai tambah yang tinggi. Kita harus rajin membuat desain-desain baru, bisa bersaing di pasar internasional, itu akan lebih menguntungkan bagi para perajin. Tapi kalau produknya monoton itu saja, ya tidak mungkin kita akan bersaing dan mempunyai nilai tambah yang lebih. Ya, kerjasama dengan Pak Teguh Ndonorojo itu adalah hanya sebatas pengerjaan batu akik ya. Kalau untuk yang lainnya mungkin tergantung peralatan juga. Jadi peralatan beliau yang kurang mendukung. Jadi kalau untuk misalnya melubang, untuk membubut itu dia kan tidak punya peralatannya. Jadi kerjanya sebatas penggusuran batu akik. Iya, kalau dengan Pak Teguh itu kan dia adalah orangnya ulet ya, jadi kerjasama dari pencarian bahan sampai ke pemulusan, pembentukan, semuanya ada kerjasama yang bagus. Di Telengria, di Klayar, di Gua Tabuan, Gua Gong, waktu belum booming itu malah rekan-rekan teman-teman kita sendiri yang masih bertahan itu istilahnya pedagang sama pedagang. Orang-orang lokal sekarang sudah enggak begitu, cuma teman makan teman, pedagang makan pedagang gitu. Yang banyak memang itu malah.
Bros seperti ini kan dikasih peniti terus buat bros. Kalau yang ini leontin raksasa. Para gendro-gendro yang pakai. Waktu batu akik booming ya perharinya kadang-kadang dibikin rata-rata ada 3 juta per hari bersih itu. Sekarang udah prihatin seperti sebelum booming lagi, udah merosot jauh. Makanya kita alih profesi ya, sambil tani, sambil melihara hewan. Seperti inilah kehidupanku sehari-hari. Untuk membuat batu akik itu sejak kelas 3 SMP itu untuk membantu orang tua dulu. Tapi karena waktu kelas 3 itu kan belum booming akik dulu. Waktu kelas 3 SMA itu baru booming, itu saya tertarik untuk menggeluti di dunia akik. Kalau untuk menjual batu alam waktu booming itu ya cukup lumayan, kalau kali ini hanya untuk nyambung hidup. Penjualannya lewat online sama anak-anak saya. Kalau dari pedagang saya, teman-teman saya itu sudah nggak berani, cuma sudah tinggian jualan online. Untuk media sosial yang sering saya gunakan itu terutama di Facebook untuk yang paling utama. Kemudian terus di WhatsApp. Kalau di Instagram kan kurang banyak peminatnya karena kan untuk penggunanya itu kan biasanya hanya orang-orang kalangan muda. Kalau di Facebook kan sudah banyak yang mempunyai akun tersebut, seperti itu. Mencari relasi di media online itu lama sekali waktunya. Kalau kita sudah mempunyai jejak baik di media online, bisa lanjut di jualan online-nya. Pensiun akeh-akeh ngono. Wis rabu tak nek sing suruh
tani sing apa sing jualan apa pedagang kaki lima ngono jaringan produksi ya aku kayak apa sedarange bapakku sing ntar kuwi tapi wis kuwi dhek pensiun gitu. Untuk keinginan melanjutkan masih tetap ada karena untuk usaha kakek kan yang menghidupi saya sejak kecil, walaupun bagaimanapun tetap saya lanjutkan sampai besok tetap saya geluti untuk usaha kakeknya. Ya kalau anak-anak saya itu mudah-mudahan meskipun nggak bisa seperti bapaknya ya mungkin tahun-tahun yang akan datang kan tahun yang lebih maju ya, jual-jualan online lewat media sosial mudah-mudahan lancar ya. Walaupun menurun memang kita ini untuk kehidupan saya sehari-hari buat anak dan istri saya memang dari batu, walaupun agak sepi ya tetap kita tekuni. Ya mudah-mudahan pemerintah memberi semangat sama pengrajin-pengrajin, jadi kasih peluang apa, bantuan-bantuan apalah, yang penting kita masih tetap bisa berjalan. Ya kita kan udah merasakan hasilnya, jadi kita tetap semangat terus lah.